Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke cerita yang pertama. Hai Bang, halo teman-teman penikmat misuannya Bang Andri, apa kabar semua? Hope you guys always happy and healthy. Hinata balik lagi. Saatnya kali ini aku ceritakan kisah yang haru dan semoga bisa buat kalian misuh. Aduh, sedih gak nih? So, setelah aku bekerja di salah satu instansi pembiayaan, aku jadi deket sama dua teman baru aku ini yang kita sebut aja mereka Juminten dan Jayanap. Dan akhirnya kita menjadi 3 bestie yang tampak oleh orang lain adalah bestie terbaik di dunia. Padahal tidak seperti yang mereka bayangkan. Juminten ini alpha di lingkaran kebestian kita, yang adalah teman aku sekantor yang jabatan lebih tinggi dari aku. Kalau awam paling kayak asisten manajer gitulah, oke. Yang di bawahnya branch manager lah. Sedangkan Jainab adalah teman aku yang paling pemalas dan manja, yang seperusahaan tapi beda cabang. Sudah bisa dibayangkan belum Bang posisi aku di sini jadi gimana? Aku adalah orang yang super duper introvert ya. Semua akan aku lakukan sendiri dan akan aku selesaikan sendiri. Dan ya, ketemu sama mereka yang super duper extrovert, jujur aja nyusahin dan toxic. Oke, mulai dari Juminten. Juminten ini kelahiran 1989, udah 5 tahun lebih tua dari aku. Sebenarnya aku dengan Juminten ini gak bisa jadi teman, karena aku ngerasa pemikiran aku dengan dia beda. Iya. Sebenarnya Juminten ini orangnya pintar, soal kerjaan aku akuin bagus dan kelar semua kerjaan dia yang bisa dibilang susah. Tapi sikap bosinya dia itu wow. Setiap acara kantor yang sudah aku rencanakan dengan baik dan tersusun dengan baik dan sudah ada approval dari branch manager, dikarenakan dia adalah assistant manager dan bisa dibilang punya suara yang kuat gitu, dengan gampangnya dia rubah semua rencana dan isi acara yang sudah aku susun. Aku merasa selama ada dia di kantor, itu semua harus lewat approval dia, padahal bukan ranah dia. Sumpah gak ada harga dirinya aku jadi HRD. Sampai suatu ketika ada rolling atau mutasi branch manager, yang dimana branch manager aku yang baru ini gak suka sama dia. Karena sejujurnya branch manager aku yang baru ini sifatnya ya sama kayak dia. Buah, sumpah aku rasanya bahagia banget ketika branch manager yang baru ini datang, lalu ngusulin ke HO atau pusat supaya Juminten di rolling ke cabang lain di Semarang. Akhirnya dia bisa pergi dan gak ngerusuin aku lagi. Ya walaupun branch managerku yang baru sifatnya sama kayak dia, tapi setidaknya branch manager yang baru ini masih bisa dikondisikan. Aku pengen cerita soal Juminten yang bucin gila sama mantannya sebelum suaminya yang baru-baru ini mereka nikah. Juminten udah di Semarang, bela-belain bolak-balik ke Jogja malam-malam karena pacar yang dia temuin di Tinder itu gak ada kabar karena mereka habis berantem. Dan plot twistnya, pacar Tinder dia ini ternyata sudah punya istri dan anak yang umurnya masih 5 tahunan. Aku dan Jainab yang tahu itu duluan, dan kami mutusin untuk gak ngasih tahu Juminten dulu sampai aku dan Jainab punya bukti yang pasti, karena kebayang seberapa bucinnya dia ke pacar Tindernya itu. Karena sebenarnya plot twist baru lagi, pacar Tinder Juminten adalah teman SMP pacar aku yang sekarang, dan pernah waktu kita ngumpul bareng di rumah Jainab, disitulah pacar aku keinget kalau pacar Tinder Juminten adalah teman SMP dia yang sudah menikah dan sudah punya anak. Dari situlah kita tahu kalau Juminten itu hanya selingkuhan pacar Tindernya. Sampai akhirnya aku dan Jainab interogasi pacar aku untuk cari bukti, dan akhirnya ketemu Instagram pacar Tinder Juminten yang asli, yang isinya adalah foto nikahan pacar Tinder Juminten dan istrinya. Dan ada juga foto anaknya dengan caption jelas bahwa itu adalah anaknya. Pas sudah bukti aku dan Jainab kumpulin, kita kasih tahu ke Juminten, dan tahu Bang apa yang dia jawab? Gak mungkin lah dia bohongin aku. Oke, dari situ aku sudah angkat tangan. Dan dari situ pula lah dia jadi benci dengan pacarku juga tanpa penyebab. Kita pindah ke Jainab. Jainab ini seumuran dengan aku dan sebenarnya sepemikiran sama aku. Dia selalu ada di pihakku karena kami punya sifat dan latar belakang yang hampir sama. Kami dari kecil tinggal jauh dari orang tua, yang otomatis bisa buat kami bersikap lebih dewasa dan tertuntut untuk mandiri. Yang membedakan aku dengan Jainab adalah dia ketika jauh dari orang tua bisa mengandalkan suami-suami orang kayak bos-bos yang punya banyak uang untuk bisa biayain hidup dia, aka pelakor. Dan dia bangga akan itu, yang sampai sekarang pun dia masih merasa hal itu bukan dosa atau kesalahan dia.
Sering banget tuh dia cerita ke aku dan Juminten kalau teman-teman di kantornya sering cerita atau curhat tentang dunia kepelakorannya. Dan dia dengan bangga bilang, aku sudah pernah melalui itu. Jenap itu orangnya super duper males dan nyusahin aku jujur. Kemana-mana minta antar bareng aku, mau ngelakuin sesuatu, mau beli atau cari sesuatu selalu nyuruh aku. Dan aku bego. Oke, aku akuin. Aku mau aja disuruh-suruh. Sampai souvenir dan undangan nikahannya dia aja aku yang pikirin dan siapin. Ya karena pengen dicap aku teman yang baik, akhirnya aku mau aja disuruh-suruh. Sekarang Jainab udah punya suami dan anak di luar nikah. Untung aja sih dapat pacar yang mau tanggung jawab dan sayang sama si Jainab. Walaupun Jainab masih aja selalu keinget dengan mantannya yang sekarang sukses. Karena jujur aja, suaminya yang sekarang gak jelas kerjanya apa. Pertemanan kita bertiga baru saja aku akhiri bang. Dan rasanya super lega banget, puji Tuhan ya Allah. Diawali dengan keputusan aku untuk resign dari perusahaan sekarang dan pengen balik ke kampung di Sulawesi nemenin orang tua yang sekarang cuma punya aku. Karena aku 2 bersaudara dan adikku sudah dipanggil Tuhan, rest in peace. Aku memang punya rencana dari tahun kemarin untuk pulang dan ngelepas semua jerih payah aku yang udah aku capai dari pertama kali aku jadi sales marketing sampai saat ini aku kerja punya ruangan sendiri sebagai HRD. Ngelepas itu semua gak gampang sebenarnya bang. Aku yang akan jadi tulang punggung keluarga satu-satunya untuk orang tuaku di masa tua. Mereka nanti dan memutuskan untuk resign dan belum punya apa-apa itu rasanya beban banget bang. Semua serba tiba-tiba. Gak bisa rasanya diburu-buru. Tabunganku belum seberapa. Dan aku harus cari kerjaan baru lainnya di dekat rumahku nanti di kampung. Dan apa yang dilakukan bestie-bestie terbaikku bang? Mereka ngajak aku staycation dengan kedok acara untuk aku. Tapi aku yang bayar, padahal mereka yang mau ngajakin keluarga mereka jalan-jalan. Aku bilang gak usah deh buat acara, soalnya aku lagi susah banget ini. Aku benar-benar harus jaga pengeluaranku sampai aku dapat panggilan kerja baru nanti di Sulawesi. Akhirnya karena aku memang orangnya pakeuh kata orang Jawa, yang akhirnya jadi bayarnya kita bagi 5. Aku, Juminten dan suaminya, dan Jenap dengan suaminya. Oke, agak ringan kan maksudku. Nah kemarin 3 hari sebelum email ini kukirim deh kayaknya, aku mutusin untuk ngajak pacar aku. Niatnya kalau ajak pacar aku kan bisa dibantu untuk bayarin jatah aku kan bang. Jadi aku gak perlu keluar uang. Si Juminten gak suka, alasannya karena space-nya maksimal orang di villa yang mau kita datangin cuma cukup 6 orang. Yang awalnya aku pikir bisa dong kan 6 orang ditambah dengan pacarku. Ternyata Juminten sudah punya rencana mau bawa anak tiri dia juga ke staycation yang katanya acara buat aku. Aku mikir dong, ini acara buat aku atau liburan buat keluarga mereka sih? Kalau acara buat aku kok ngajakin pacar aku gak boleh? Dan mereka malah ngajakin keluarga mereka, lucu gak banget. Singkat cerita, akhirnya aku mutusin untuk gak ikut aja. Hitung-hitung save money kan. Si Juminten malah bawa-bawa pacar aku yang notabene bener-bener pengen bantu aku supaya bisa save money. Malah dijelek-jelekin sama si Juminten yang sebenarnya gak ada fungsinya sama sekali jadi teman. Bagus. Dibilangnya pacar aku itu pengaruh buruk buat aku karena lebih milih untuk gak staycation sama mereka dan lebih milih untuk save money. Yang kata Juminten, kekancan kok ngomongin duit, ke temen kok ngomongin duit. Sumpah aku di sini udah angkat tangan banget sama mereka, terutama Juminten yang sosokan marah-marah dan keluar dari grup bestie kita. Dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar juga dari grup PA itu dan memblokir semua nomor mereka. Lega rasanya, sampai hari ini aku merasa terbebaskan, berbahagia tanpa tekanan. Oke, tadi cerita bestie terbaik aku di dunia bang. Doakan aku ya supaya bisa dapat kerjaan baru dan bisa jaga ortuku dengan baik supaya mereka bahagia di masa tuanya nih. Amin, amin. Semoga dimudahkan jalannya, amin. Terima kasih banyak. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk di dunia, amin. Sehat-sehat ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, long time no see. See you again. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Malam Mas Andri, Mbak Ara, dan editor barunya yang panggil saja saya Yanto. Ini pertama kalinya saya ngirim cerita. Semoga bisa dibacain di live walaupun isinya nggak karuan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, nilai bahasa Indonesia saya 7. Langsung aja ke ceritanya ya mas. Ini kejadian waktu pandemi dan saat itu saya baru kelas 7 SMP. Saya memiliki mantan pacar, sebut aja Sinta. Ya walaupun cuma pacaran 1 minggu, saya waktu itu belum tahu wajahnya kayak gimana. Soalnya waktu itu pandemi. Tapi putusnya konyol banget. Cuma gara-gara HP-nya doi ditinggal di rumah waktu Sinta lagi mancingan sama bapaknya. Nah HP Sinta tuh dibuka isi chatnya sama bundanya. Di situ ketahuan kalau si doi ini punya pacar. Langsung bunda nyuruh Sinta buat mutusin saya. Saat itu saya terlanjur baper dan sakit banget ternyata kalau diputusin pas baper-bapernya. Ya udah tuh putus. Pas udah putus, kalau chatan tuh rasanya kayak ada yang beda. Setiap chatan kadang nyambung, kadang bikin kesel. Moodnya doi mudah berubah-ubah karena keseharianku juga ada yang beda, rasanya tuh males banget. Nah kan pas kelas 9 rencananya aku mau confess lagi sama Sinta, tapi gak jadi. Aku masih ada rasa waktu itu sampai sekarang entah kenapa. Padahal doi juga gak cantik-cantik amat dan moodnya sering banget berubah.
Bahkan sebelum ujian akhir aku ketemu 3 kali sama Sinta. Yang pertama di tempat nasi Padang, aku cuma ngasih gantungan kunci. Dan kedua di gedung sekolah yang sebelah timur. Nah, ada tuh kesempatan buat confess, tapi aku grogi, ya udah nggak jadi. Jadinya aku cuma ngasih action figure Kento Nanami dari anime Jujutsu Kaisen. Di kesempatan ketiga, di saat aku nungguin Sinta datang, nge-vape lah aku. Pas Sintanya datang tuh kayak nggak suka kalau aku nge-vape. Setelah debat selama 15 menit, Sinta pamit, dan sebelum pamit Sinta ngasih aku stiker dari anime Boruto. Setelah lulus SMP, Doi keterima di SMA negeri dan aku di SMA berasrama. Setelah 2 bulan berlalu, waktu aku pulang ke rumah, aku lihat tuh SW-nya Sinta foto bareng sama pacarnya. Ternyata pacarnya Sinta itu pemain bola. Dan itu sih nyesek banget, padahal cuma lihat kayak gitu. Pas di bulan semester aku ada kesempatan buat pergi berdua sama Sinta, cuma ke Warmindo sih. Setelah dari Warmindo saya nganterin Sinta pulang. Pas nyampe rumahnya, Sinta saya tanya gimana hubungannya sama cowoknya, dan ternyata udah putus. Wah, rasanya langsung plong semua, seneng gitu rasanya denger Doi putus sama pacarnya. Udah gitu doang sih. Apa sih? Aku minta saran Mas Andri, mending balikan sama mantan atau cari yang baru? Thank you buat Mbak Ara dan Mas Andri. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun nggak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Kita ketemu lagi di kesempatan. Love you all so much. Bye bye. Teh.